Setelah dikenalkan di India pada beberapa bulan lalu, PT Kreta Indo Arta selaku pemegang merek Kia di Indonesia akhirnya mengenalkan satu buah subcompact SUV terbarunya yang mengusung desain gagah, kompak, dan banyak fiturnya. Selamat datang di channel Pressbook Otomotif. Ini dia first impression Kia Sonet. Begadang jangan begadang. Ini dia Kia Sonet terbaru yang beberapa waktu lalu pasti kalian kalau ngikutin perkembangan dunia otomotif banyak banget beredar foto-foto kamuflase dari mobil ini yang sedang dites di jalan. Dan ketika tampak kamuflase, bisa kalian lihat desainnya sangat mencirikan sekali sebagai SUV perkotaan yang gagah, keren, dan juga sporty abis nih. Mobil ini adalah mobil yang kelasnya itu sama seperti Kia Seltos, tapi dia mempunyai dimensi lebih kompak sedikit karena memang ditujukan sebagai mobil perkotaan. Terus di bagian depan ini, kalau Seltos itu cenderung lebih gagah maco, ini juga demikian karena bentuk grillnya bisa kalian lihat masih mempertahankan bentuk grill ala Kia yaitu Tiger Nose. Namun di Kia Sonet ini grillnya walaupun terlihat sangat sporty gitu, tapi ternyata grillnya nggak bolong. Nah, yang bolong hanya ada dua, yaitu di bagian kanan dan di bagian kiri saja nih. Tapi overall keren banget karena di bawahnya dipermanis dengan tampilan brush aluminium, jadi nggak polos-polos aja nih. Ke bawah, namanya sebuah SUV, dia juga memiliki lips yang diberikan warna aluminium berbeda sama warna bodinya, yang juga terdapat beberapa lubang yang berfungsi untuk mendinginkan bagian mesinnya. Kita naik ke atas, kita lihat lampunya sipit, lampunya cantik sekali, dan juga banyak fiturnya. Lampu ini sudah full LED untuk lampu high beam, low beam, DRL-nya, dan lampu sennya. Jadi lampu DRL itu berubah fungsi sebagai lampu sen ketika Anda menyalakan sennya. Turun ke bawah, di bagian lampu fog lamp-nya, dia sudah berbentuk proyektor gitu, tapi yang disayangkan belum LED. Dan itu aja di bagian depan sini. Overall, desainnya sangat mencirikan sekali sebagai desain mobil Kia yang sekarang cenderung lebih sporty dan keren menurut gue. Bagaimana kalau kita lihat di bagian sampingnya? Di bagian sampingnya, bisa kalian lihat sendiri, sangat sekali mencirikan sebagai mobil crossover, di mana dia mempunyai wheel arch molding alias over fender berwarna hitam di bagian depan dan belakangnya. Yang unik adalah karena ini adalah mobil yang kelasnya di bawah Kia Seltos, dia memiliki dimensi yang cenderung lebih kecil dibanding Kia Seltos. Total panjangnya ini sekitar 1700 mm-an, dan untuk wheelbase-nya lumayan panjang nih, 2500 mm. Di mana komposisi wheelbase seperti ini merupakan komposisi wheelbase yang sama digunakan seperti Bruno Triber. Jadi ban belakangnya cenderung ke belakang gitu ya. Berdampak pada keluasan kabin di bagian dalamnya. Namun nanti kita lihat seberapa luas kabin dalamnya. Di atasnya, seperti SUV kebanyakan, dia sudah memiliki roof rail dan dia juga memiliki ground clearance yang cukup tinggi. Ground clearance-nya tercatat sekitar 205 mm. Lalu kalau kita ngomongin bagian roda, depan dan belakang, dia diberikan roda ukuran 16 inci yang dibalut ban ukuran 215/60. Di depan, remnya sudah menggunakan rem cakram dan di belakang masih rem drum atau rem tromol biasa. Namun, fiturnya cukup lengkap karena dia sudah memiliki ABS, EBD brake assist, bahkan ada stability control-nya. Salah satu nilai yang cukup baik, di mana untuk fitur keselamatannya mobil ini sangat mumpuni sekali. Dan bagaimana kalau kita lihat bagian belakangnya? Di bagian belakang sini, gimana menurut kalian? Kalau menurut gue desainnya masih sangat oke sekali. Masih senada lah dari bagian depan, samping, hingga ke belakang sini. Overall sangat oke sekali desain belakangnya. Dan di belakang sini kita lihat lampunya sudah cukup modern, di mana lampu stop lamp-nya dia sudah LED, lampu malam sudah LED. Tapi untuk lampu sen dan lampu mundurnya dia masih halogen biasa. Dan di bagian tengah sini yang memanjang, gue kira lampunya akan nyala, ternyata ini hanya sebagai reflektor aja, alias mata kucing. Dan di bawahnya kita bisa lihat ada satu kamera mundur. Jadi untuk fitur belakangnya cukup lengkap. Selain kamera mundur, di belakang juga ada 2 titik sensor parkir. Dan sebagai SUV, bumper bawahnya sudah dilengkapi dengan bumper berwarna hitam gini. Kita ke atas lagi, di atasnya ada wiper, ada high mount stop lamp-nya, namun kacanya belum dilengkapi dengan defogger kaca belakang.
Sekarang kita buka bagian bagasinya. Dan ketika pintu bagasinya dibuka, bisa kalian lihat ternyata luas bagasinya cukup sekali untuk sebuah subcompact SUV karena dia memiliki luas bagasi sekitar 392 liter dalam keadaan kursi kedua ini tegak. Dan kalau kursi di bagian tengahnya diturunkan, tentunya kapasitasnya bisa meningkat lagi. Tapi sayangnya di kursi baris kedua ini metode pelipatannya nggak lagi 60-40 atau 50-50 karena dia fix dan tidak cukup rata lantai. Namun di belakang sini Anda disediakan tutupan tray untuk menjaga privasi barang Anda di bawah. Dan di bagian bawahnya juga terdapat beberapa tempat penyimpanan lagi untuk ban serep, toolkit, dan lain sebagainya. Yang unik di bagian belakang sini ada juga lampu dan satu buah subwoofer. Nanti kita bahas ada beberapa speaker di dalam kabin dari Kia Sonet ini. Oke, bagasinya belum elektrik. Nah, sebelum masuk ke dalam, gue pengen jelasin juga bahwa mobil ini sudah memiliki garansi 7 tahun untuk garansi mesin dan transmisi atau 200.000 km. Dan itu salah satu yang cukup baik karena dia memberikan garansi selama 7 tahun. Lumayan lama juga nih. Sebelum masuk ke dalam, kita lihat dulu bagian mesinnya. Mesinnya, wow. Ternyata kap mesinnya cukup berat nih. Sangkutin dulu guys. Oke. Mesin dari Kia Sonet ini di India sana, mesin Kia Sonet ini tersedia dalam 3 pilihan yaitu 1000 cc, 1200 dan 1500 diesel. Namun di Indonesia cukup spesial menurut Kia karena dia dibekali dengan mesin 1500 bensin yang tenaganya tercatat sekitar 115 PS atau 113 daya kudaan dan torsi 144 Nm. Mesinnya tidak seperti Kia Seltos karena mesinnya naturally aspirated dan dia memiliki transmisi EVT atau Intelligent Variable Transmission. Lebih singkatnya, transmisinya CVT dan dia memiliki 8 tingkat percepatan dan tentunya itu virtual. Lalu dia menyalurkan rodanya juga ke dua roda depan, di mana berarti mobil ini front wheel drive. Dan nanti akan kita coba kalau ada unit testnya bagaimana impresi dari mesin 1500 cc ini. Overall untuk bagian engine bay-nya dia cukup rapi ya, karena tidak banyak kabel yang berkeliaran. Namun di atasnya masih belum ada peredam untuk kap mesinnya. Oke. Kap mesinnya berat banget. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke dalam, gue pengen ngasih tahu salah satu fitur yang mungkin nggak ada di kompetitornya atau di atasnya sekalipun musuh-musuhnya, yaitu ketika Anda di luar, Anda tinggal menekan tombol hold yang ada di kuncinya. Nah, tapi ketika mobil sudah nyala gini, semua pintu masih dalam keadaan terkunci dan kaca jendela pun masih dalam keadaan rapat. Jadi emang fungsinya hanya untuk mendinginkan kabin sebelum Anda masuk ke dalam Kia Sonet ini. Sekarang kita masuk ke dalam. Nah, ada satu fitur juga di mana dia menyambut kita. Spionnya akan kebuka sendiri ketika Anda menekan ke mobil. Namun kunci masih dalam keadaan tertutup. Kita pencet. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam. Nah, udah sampai di dalam kabin Kia Sonet. Hal pertama yang langsung terlihat adalah interiornya sangat modern sekali dan mirip-mirip seperti interior dari Kia Seltos. Dan itu cukup nice karena memang semuanya sudah didukung dengan fitur-fitur canggih. Tapi sebelumnya gue pengen nyinggung kalau material kabinnya dia masih full plastik, tapi plastiknya kelihatan banget ini plastik nggak murahan ya, solid banget. Material soft touch-nya ada di bagian door trimnya nih, begitu pula dengan setirnya. Nah, yang gue suka setirnya yang dibalut kulitnya sangat lembut sekali, mencirikan sebagai mobil-mobil yang cukup premium. Sekarang kita bahas apa aja yang ditawarkan di bagian fitur-fiturnya. Yang pertama kita singgung yaitu bagian multi information display, di mana MID-nya sudah didukung dengan layar digital dan informasinya sangat lengkap sekali. Dia mempunyai informasi seperti konsumsi bahan bakar rata-rata, konsumsi bahan bakar real time, waktu mengemudi, trip A, trip B, terus ada indikator suhu luar, odometer. Kita pencet lagi, ada tire pressure monitoring system, ada juga user setting. Lalu kalau ngomongin masalah setirnya
Setirnya sudah tilt dan sayangnya belum teleskopik guys. Jadi hanya naik turun aja. Sekarang kita ngomongin kursi. Kursinya sudah bisa diatur maju mundur dan reclining tentunya. Naik turun dia bisa juga. Naik turun ada pengaturannya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam fiturnya, di mana di kursi ini terdapat ventilated seat. Jadi ada pendingin kursinya. Itu merupakan salah satu fitur yang sangat baik yang ada di subcompact SUV seperti ini. Karena biasanya fitur pendingin joknya itu hanya ada di mobil-mobil mahal. Kalau ngomongin setirnya, di sebelah kiri untuk mengatur entertainmentnya dan di sebelah kanan untuk mengatur cruise controlnya. Jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur cruise control. Dan untuk tuas-tuasnya pengaturannya untuk bagian lampu dia sudah menggunakan mode auto nih. Jadi kalian gak usah repot-repot nyalain lampu. Lalu di sebelah kiri wipernya juga sudah ada intermittennya. Jadi cukup lengkap untuk bagian tuas-tuas lampunya. Lalu kita ke kanan di door trim. Pengaturan kacanya sudah auto naik turun untuk drivernya aja. Karena di bagian belakang enggak, di bagian kiri enggak. Dan untuk pengaturan kaca spionnya juga sudah elektrik. Nah, kalau kita ngomongin ke tombol-tombol yang di sini, dia ada satu tombol yang berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur stability control. Kita ke tengah, ini yang menarik perhatian sekali karena layar entertainmentnya sebesar 8 inci ternyata banyak sekali mendukung fitur-fitur. Dia sudah bisa memutarkan media melalui Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto pun sudah bisa. Dan yang keren banget adalah penggunaan speaker pada mobil ini, dimana speakernya sebanyak 7 buah yang sudah didukung dengan audio keluaran Bose. Jadi seperti layaknya audio-audio pada mobil-mobil premium. Dan juga di layar ini juga Anda bisa menampilkan kamera mundur seperti gue udah bilang tadi. Dan kita turun ke bawah, yang keren lagi untuk mobil subcompact SUV dia sudah dilengkapi dengan AC climate control. Jadi AC-nya sudah digital dan juga lengkap untuk pengaturan arah semburannya dan juga ventilasi udaranya. Oke, kita ke bawah lagi. Seperti Kia Seltos, mobilnya juga sudah dilengkapi dengan mode berkendara dan pengaturan traksi. Kalau kita pencet, dia memiliki 3 mode berkendara, yaitu mode Eco, mode normal, dan mode Sport. Lalu kalau untuk pengaturan traksinya, dia memiliki pengaturan traksi salju, lumpur, dan pasir. Jadi walaupun harganya lebih murah daripada Seltos, tapi fiturnya sangat lengkap sekali. Dan untuk tombol paling kanan dan paling kiri ada tombol yang berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan ventilasi kursi. Pendingin kursi maksudnya. Kita turun ke bawah, dia sudah didukung juga dengan fitur wireless charging, bro. Di bagian tengah sini. Jadi kalau Anda smartphone kalian sudah mendukung fitur wireless charging, Anda tinggal meletakkan saja di sini dan langsung terisi. Ke bawahnya terdapat beberapa soket. Sebelah kiri ada soket Lecter 12 volt, di tengahnya ada soket USB, dan di kanan sini juga ada soket USB. Untuk transmisinya, dia tidak memiliki pedal shift, tapi dia memiliki fitur Triptonic di bagian tuas transmisi ini. Lalu untuk rem parkirnya, sayangnya dia belum rem parkir elektrik, jadi masih rem parkir tarik aja nih. Oke, overall itu aja yang ditawarkan di interior depan sini. Nah, kelupaan, di atas sini juga ada satu tempat penyimpanan kacamata dan yang ketinggalan dia memiliki sunroof guys. Jadi oke banget nih. Sekarang bagaimana keluasan kabin di bagian belakangnya. Dan ini adalah impresi duduk gue di baris kedua dari Kia Sonet. Ternyata walaupun wheelbase cukup panjang, kalau untuk gue yang memiliki postur tinggi 185 cm, dia ya cenderung lebih sedikit lah untuk bagian legroomnya, karena di depan gue udah set posisi mengemudi gue secara optimal dan tersisa 1 jarian lah untuk legroomnya ya. Tapi untuk headroomnya cukup banyak nih, karena emang dia memiliki tinggi yang cukup tinggi. Lalu di belakang sini Anda juga disediakan 2 buah blower AC dan 1 buah soket USB untuk mengecas daya gadget Anda, dan di bawahnya juga terdapat 1 buah tempat penyimpanan terbuka yang lumayan minimalis. Dan di belakang sini juga terdapat armrest. Armrestnya juga ada 2 buah cup holdernya. Nah, di bagian belakang sini materialnya juga seperti depan ya, karena dibekali dengan material plastik saja semuanya. Namun di bagian door panel ini diberikan material soft touch nih.
Oke lah. Dan di belakang juga terdapat tulisan Bose yang berarti bahwa speakernya ini sudah Bose. Mantap. Nah, kelupaan di depan tadi ternyata ada ambient light-nya. Jadi ambient light-nya bisa diatur melalui head unitnya dan bisa mengikuti tempo lagu yang sedang Anda dengarkan. Kalau ngomongin fitur keselamatan, ternyata terdapat banyak airbag, yaitu totalnya ada 6 buah di depan, di side curtain sini, dan di kursi depan sini juga terdapat airbag. Jadi untuk fitur keselamatannya mumpuni sekali. Di belakang sini juga dibekali dengan seat belt sebanyak 3 titik untuk 2 orang penumpangnya, karena di bagian tengahnya masih 2 titik saja. Dan tersedia juga headrest untuk 2 orang penumpang saja. Ya oke lah di belakang sini, mengingat ini adalah suatu subcompact SUV. Sekarang kita kembali ke depan untuk gue kasih tahu kesimpulan dan berapa harga untuk kalian bawa pulang Kia Sonet ini. Nah, itu dia tadi first impresi gue untuk Kia Sonet terbaru ini. Overall, mobilnya akan sangat menarik sekali untuk mengisi segmen pasar subcompact SUV di tanah air. Dan jika Anda berminat, mobil ini akan dijual Kia melalui berbagai tipe dan pilihan. Namun untuk tipe ini adalah tipe terlengkap, yaitu tipe Premier yang dijual seharga 289 juta rupiah. Menariknya, katanya nanti ada tipe-tipe bawahnya yang dimulai dengan harga 190 jutaan rupiah. Jadi gimana menurut kalian mengenai Kia Sonet ini? Apakah desainnya, fiturnya sebanding dengan harganya? Coba sampaikan di kolom komentar di bawah. Nah, abis komen, jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe channel Pressbook Otomotif. Gue Raka pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya.